أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته وأهل بيته أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu perbuatan pun dan perkataan yang pantas kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala melainkan lafaz alhamdulillah rabbil alamin sebagai rasa bentuk syukur kita atas segala rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga syukur alhamdulillah pada Jumat yang berbahagia ini Allah berikan kita kesehatan, kesempatan, nikmat panjang umur sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di Masjid Rawdah yang kita cintai ini. Sebab betapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang ingin rasanya melaksanakan sholat Jumat, namun apa boleh buat, tubuh masih terbaring di rumah sakit karena berjuang merasakan sakit. Ada juga saudara kita yang ingin rasanya melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, namun apa boleh buat, karena dalam perjalanan, karena musafir tidak belum dapat melaksanakan sholat Jumat, atau bukan karena sakit dan juga bukan karena musafir, tapi banyak saudara kita di luar sana yang belum Allah berikan hidayah sehingga tidak dapat dan tidak mengikuti serta menghadiri pelaksanaan sholat Jumat. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan senantiasa mengucapkan salawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatul uzma di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala apa-apa yang telah dilarangnya kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin wa jumlatus shalihin rahimakumullah. Adapun tema khutbah kita pada Jumat yang berbahagia ini adalah hakikat kehidupan seorang muslim. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, sang khatib ingin mengawali tema ini dengan sebuah pertanyaan, yang pertanyaan ini sebenarnya dan seharusnya selalu kita tanyakan kepada diri kita sendiri kapanpun dan dalam keadaan bagaimanapun. Apakah pertanyaan itu
Pertanyaan itu adalah, untuk apa kita diciptakan dan kenapa kita diciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala dikenal dengan Khaliqul Makhluq, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala makhluk hidup yang ada di langit dan di bumi. Allah ciptakan di bumi penuh dengan kekayaan alamnya. Ada tumbuhan, buah-buahan, ada ikan dan berbagai jenisnya. Allah juga ciptakan di langit ada bintang, bulan, matahari, meteor dan planet dan lain sebagainya. Dan semuanya itu beribadah dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kenapa kita sebagai manusia diciptakan dan untuk apa kita diciptakan? Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita diciptakan untuk mencari dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sehingga kita dikenal oleh orang lain, terpopuler oleh orang lain, dikenal oleh orang yang kaya raya, tuan takur dan lain sebagainya? Ataukah kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan jabatan yang setinggi-tingginya sehingga kita memiliki kekuasaan itu dan kita akan gunakan kekuasaan itu dengan semena-mena sesuai dengan kehendak hawa nafsu kita? Ataukah kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki keturunan yang sebanyak-banyaknya sehingga dengan keturunan itu kita membuat suatu kerajaan dan lain sebagainya? Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan ini sebenarnya 1400 tahun yang lalu telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui satu ayat dalam Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya tujuan kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, namun timbul satu pertanyaan lagi, apakah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang agung? Ataukah ketika kita manusia semuanya dan seluruhnya berzikir melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dapat menambah kekuasaan Allah semakin luas dan semakin besar? Ataukah ketika kita manusia tidak ada satupun yang beribadah kepada Allah akan meruntuhkan kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persoalan ini pun telah Allah jawab di dalam Al-Quran. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Wahai manusia, sesungguhnya tidak aku ciptakan kehidupan dan kematian itu melainkan serta gurau belaka. Di dalam ayat lain Allah menjelaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ciptakan kehidupan dan kematian melainkan aku hanya ingin melihat siapa amalnya yang terbaik di antara hamba-hambaku. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah dasar daripada Al-Quran kenapa kita manusia diciptakan dan kenapa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa jamaahus shalihin rahimakumullah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak diciptakan melainkan untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, liman salatana, liman sadaqana, liman siyamana, wa liman ibadatina ya Rasulullah. Suatu ketika sahabat mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, untuk siapakah salat kami? Untuk siapakah sedekah kami? Untuk siapakah puasa kami? Dan untuk siapakah semua amal ibadah kami? Rasulullah menjawab, al-ibadatu li nafsi, bahwasanya ibadah itu
adalah untuk dirimu sendiri. Kata Rasulullah SAW, tidak sedikit pun ibadah manusia itu bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak sedikit pun ibadah daripada manusia itu memudaratkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi melainkan semua amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia adalah untuk manusia itu sendiri. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat saja seperti salat. Dalam Al-Quran dijelaskan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Untuk siapakah salat itu? Untuk diri kita sendiri. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah Allah, perbanyaklah mengingat Allah, karena mengingat Allah itu akan mendatangkan ketenangan dalam hidupmu. Kata hadis Rasulullah SAW, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan jadi penolong bagimu di hari kiamat. Yang kesemua itu, semua amal ibadah itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita sendiri sebagai manusia. Manfaatnya untuk kita sendiri, kembali kepada diri kita sendiri. Apapun ibadah yang kita laksanakan adalah kembalinya kepada kehidupan kita sendiri. Jamaah salat Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas ada satu permasalahan yang mungkin dominan bagi kita, bahwa satu hal yang kita anggap tentang ibadah, sebahagian kita menganggap ibadah itu adalah segala sesuatu yang Allah wajibkan, seperti sholat, membayar zakat, kemudian membaca Al-Quran. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa dari hadis ini menjelaskan bahwa sesungguhnya setiap pekerjaan itu harus disertai dengan niat, dan nilai dari setiap pekerjaan itu adalah atas apa yang kita niatkan. Dengan demikian dapat kita dalil bahwa makna hadis Rasulullah SAW, apapun amal perbuatan kita, mulai kita bangun tidur hingga tidur kembali, kalau perbuatan itu kita niatkan karena Allah, lillahi ta'ala, maka itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun profesi kita, kita sebagai dosen, kita sebagai guru, kita sebagai pegawai, kita sebagai driver, kita sebagai pejabat, dan lain sebagainya, kalau semua itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita menjadi petugas kebersihan sekalipun, yang sebenarnya tidak ada konteks dalam ibadah, tapi ketika kita membersihkan itu, baik itu jalan ataupun komplek ataupun rumah dan lain sebagainya, karena lillahi ta'ala, maka profesi kita sebagai cleaning service itu juga dihitung ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, jamaah salat Jumat yang berbahagia, suatu pekerjaan ibadah jika tidak dikerjakan karena lillahi ta'ala, maka tidak ada value, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi salat itu adalah ibadah dan ia merupakan ibadah, membaca Quran juga ibadah, tetapi kalau dia salat karena ingin dipuji orang lain, kalau dia baca Quran karena ingin dipuji orang lain, kalau dia bersedekah karena ingin dipuji orang lain, kalau dia bekerja, belajar karena ingin dipuji oleh guru dan lain sebagainya, maka itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cukup menarik tadi hadis Rasulullah SAW, bagaimana niat menggantungkan atau menjadi tolak ukur kepada sesuatu amalan yang kita kerjakan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan singkat, semoga dengan khutbah yang singkat ini dapat menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus beribadah kepadanya dan terus meluruskan niat lillahi ta'ala atas setiap apapun yang kita kerjakan, mulai dari bangun tidur kita hingga tidur kembali.
kembali dihitung pahala dan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni tilawatah innahu huwas samiul 'alim.